Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Imam Zainal Abidin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Ibadah dan Tahfidz, dan tak lupa juga kepada teman-teman kelas MBS 3B yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimatu Zahro, NIM 1950210073 dari kelas MBS 3B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit atau sekedar mereview ingatan teman-teman tentang bab Thaharah. Khususnya, kita hari ini akan belajar tentang tayamum. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama itu Thaharah, meliputi pengertian Thaharah, dasar hukum Thaharah, tujuan Thaharah, pembagian Thaharah, dan cara-cara Thaharah. Yang kedua, tayamum, meliputi pengertian tayamum, perkara yang membolehkan tayamum, rukun tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum, dan praktek tata cara tayamum. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu Thaharah. Apa sih Thaharah itu? Nah, pengertian dari Thaharah. Thaharah secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan secara istilah, Thaharah berarti membebaskan diri dari kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan, maupun yang ada pada pakaian atau tempat ibadah seorang muslim. Dalam banyak literatur fikih, bab Thaharah selalu menjadi awal bahasan para fuqaha, karena Thaharah merupakan muqaddimah ibadah atau muqaddimah wajib. Ma la yatimul wajibah ila bihi fahuwa wajibun. Thaharah itu merupakan syarat utama dari sholat. Jadi, Thaharah itu sangat penting. Boleh dikatakan, tanpa Thaharah, ibadah kita tidak akan diterima. Selanjutnya adalah dasar hukum Thaharah. Allah menyuruh manusia untuk membersihkan pakaian, baik lahir maupun batin, dan segala kotoran yang termasuk berhala. Allah mengatakan bahwa kebersihan lahir dan batin itu harus dipadukan, sebab di antara keduanya saling berhubungan. Kebersihan atau bersuci menjadi media utama mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Jadi, Thaharah atau bersuci itu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang akan melaksanakan sholat. Untuk itu, perlu bagi seorang muslim untuk memahami perkara-perkara perihal bersuci dari hadas dan najis. Selanjutnya adalah tujuan Thaharah. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan disyariatkannya Thaharah, yaitu antara lain guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis, dan sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Thaharah memiliki hikmah tersendiri, yakni sebagai pemelihara serta pembersih diri dari berbagai kotoran maupun hal-hal yang mengganggu dalam aktivitas ibadah seorang hamba. Pembagian Thaharah dan bagian-bagiannya. Thaharah secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, Thaharah hakiki, yaitu bersuci dari kotoran atau najis yang bisa dilihat dan dirasa, baik itu mengenai badan, pakaian, atau tempat. Najis seperti ini memiliki rasa, warna, dan bau. Nah, cara Thaharah hakiki tergantung level najis. Jika najisnya ringan, cukup dengan memercikkan air saja, itu sudah cukup. Namun, jika itu tergolong najis berat, misalnya seperti terkena air liur anjing, itu harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Yang kedua, Thaharah hukmi, yaitu bersuci dari hadas yang tidak terlihat kotorannya. Semisal, orang yang batal wudunya karena tertidur. Nah, Thaharah secara hukmi itu bisa dilakukan dengan cara berwudu,
itu untuk hadas yang kecil. Nah, kalau untuk hadas yang besar, itu dengan mandi jinabat. Yang termasuk cara-cara toheroh, itu ada 4. Yang pertama, wudhu, yang kedua tayamum, yang ketiga mandi wajib, dan yang keempat bersuci dari najis. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tayamum. Apa sih tayamum itu? Nah, pengertian tayamum. Tayamum menurut bahasa berasal dari kata al-qasdu, yang berarti menyengaja atau bermaksud. Sedangkan kalau ditinjau dari segi istilah, tayamum adalah sengaja menempelkan kedua telapak tangan pada tanah, lantas diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat melakukan sholat dan ibadah yang lainnya. Nah, media yang dapat digunakan untuk bertayamum itu seperti misalnya tanah, tembok, batu, pasir, dan lain-lain. Dengan catatan harus suci dan bersih. Selanjutnya adalah perkara yang membolehkan tayamum. Yang pertama, apabila tidak menemukan air yang digunakan untuk berwudu, mandi junub, mandi dari haid, atau mandi dari nifas, sedangkan waktu sholat telah masuk. Nah, dengan catatan kita sudah berusaha mencari air, tapi tetap tidak menemukan. Nah, kalau semacam itu boleh menggunakan tayamum. Yang kedua, apabila ia menemukan air, namun ia tidak berdaya menggunakannya. Misalnya, orang sakit yang tidak boleh terkena air. Apabila ia bersuci menggunakan air, dikhawatirkan akan memperlambat proses penyembuhannya, atau malah akan memperburuk penyakitnya. Maka, kejadian yang seperti itu boleh bersuci menggunakan tayamum. Yang ketiga, menurut sebagian ulama fikih, memperbolehkan tayamum bagi seseorang yang khawatir terlambat mendirikan sholat jika ia harus mandi atau wudhu terlebih dahulu. Nah, jadi tayamum ini berfungsi untuk menggantikan wudhu atau mandi wajib sebagai bentuk keringanan atau rukhsah untuk orang yang tidak dapat memakai air karena ada beberapa halangan atau uzur, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Dan yang terakhir, tertib. Bacaan niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu, maka ia juga membatalkan tayamum. Yang kedua, diperolehnya air bagi orang yang tadinya bertayamum karena tidak mendapatkan air. Yang ketiga, murtad. Dan yang terakhir, setelah hilangnya halangan melakukan tayamum, misalnya orang sakit. Nah, selanjutnya adalah tentang tata cara bagaimana melakukan tayamum. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana cara melakukan tayamum. Berikut prakteknya. Langkah yang pertama adalah membaca niat. Adapun niat dari tayamum adalah sebagai berikut. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Langkah yang kedua adalah membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langkah yang ketiga adalah menepukkan kedua tangan di atas tanah, pasir, dinding, atau apa saja yang diperkirakan berdebu. Dengan catatan, debu tersebut harus suci dan tidak tercemar dari suatu zat najis apapun. Setelah itu, tepiskan. Langkah yang keempat adalah mengusap wajah dengan batas mulai dari tumbuhnya rambut ke ujung batas wajah hingga ke telinga sampai ke ujung dagu.
Yang kelima, tepukkan kedua tangan di atas tanah, pasir, atau dinding untuk yang kedua kalinya di tempat yang berbeda dari sebelumnya, namun dengan cara yang sama. Setelah itu tepiskan. Langkah yang keenam adalah mengusap kedua tangan. Nah, dalam mengusap kedua tangan terdapat dua versi. Versi yang pertama adalah mengusap kedua tangan sampai pada pergelangan tangan. Berikut prakteknya. Nah, diusahakan saat mengusap kedua telapak tangan ini tidak saling bersentuhan. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan menghilangkan debu yang digunakan untuk bersuci pada tangan selanjutnya. Untuk versi yang kedua adalah mengusap kedua tangan sampai pada siku. Caranya seperti ini. Ujung jari tangan kanan letakkan ke telapak tangan kiri, lalu usapkan sampai pada siku. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Setelah selesai, langkah terakhir adalah membaca doa. Nah, doa yang dibaca adalah sama seperti doa ketika kita membaca setelah wudhu, yaitu doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itulah praktik atau tata cara melakukan tayamum. Catatan sedikit, ketika kita melakukan tayamum, usahakan kita menghadap ke kiblat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.